bisa lebih luar biasa lagi malam hari ini buat Allah kita. Jadi, hit it! Thank you, Mike. Dalammu ku temukan sukacita. Dunia takkan sanggup untuk berikan. Segala bebanku pun digantikan selama ku ada di dalammu. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Haleluya. Mari nyatakan bersama-sama, kau ada di dalam hidupku. Kau ada. Shalom jemaat Tuhan yang kami kasihi dan yang mengasihi Tuhan. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Cuma beberapa saja yang suaranya agak lantang. Sekali lagi shalom. Shalom. Nah, itu. Dan bisa sama-sama melambaikan tangan masing-masing saudaraku sama Tuhan Yesus saja, nggak usah sama saya. Tuhan Yesus, selamat pagi. Selamat pagi Bapak yang baik, haleluya, puji Tuhan. Hari ini kita mau bersuka cita, amin. Yang setuju dan mau sama-sama memuliakan Tuhan dan memberi yang terbaik baginya, kita beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Saudara yang kekasih, ambil sikapmu yang baik bagi Tuhan. Mau duduk, mau berdiri. Semuanya kita persembahkan hanya untuk Tuhan. Sebesar apa kerinduan kita, kerinduan hati kita masing-masing pada pagi hari ini, kita menyatakan di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Seperti rusa merindukan air, sama-sama, begitulah jiwaku merindukan. Sekali lagi katakan, ku berharap hanya pada Yesus, Hanya kepadamu. Mari katakan, ku sembah Kau Tuhan dan Raja. Tuhan dan Rajaku. Sekali lagi kita mau kata, seperti rusa merindukan air, Merindukan air. katakan dalam hatimu, begitulah jiwaku, Begitulah jiwaku merindukan dan ku berharap hanya kepadamu, hanya kepadamu.
ku sembah Kau Tuhan dan Rajaku. Tuhan dan Raja. Oh, Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku, dan Engkau Yesus pengharapanku. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Oh, Yesus, katakanlah seperti rusa merindukan air. Ini jiwa, ini hidup kami Tuhan. Begitulah jiwaku, ku rindukan akan Engkau Tuhan. Merindukan Engkau. Ku berharap hanya kepadamu. Mari sembah Tuhan. Ku sembah Kau Allahku, Tuhan dan Raja. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku, dan Engkau Yesus pengharapanku. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus Pengharapanku. ku sembah dengan segenap hatiku. Engkau sungai Kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. dan Engkau Yesus pengharapanku. Ku sembah Dengan segenap lagi, katakan kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Dan Engkau Yesus pengharapan kami. Dan ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Engkau sungai yang mengalir segarkan jiwa kami. Engkau sungai yang mengalir mengairi setiap hati kami. Engkau sungai yang mengalir mengairi hati kami, menyejukkan tubuh jiwa roh kami. Kau Allah yang sungguh Haleluya. korban syukur. Kaulah sungai yang mengalir segarkan jiwa kami. Terima kasih Tuhan. Kami angkat suara kami
angkat pujian ini demi nama Yesus. Haleluya. Yesus, haleluya. Kami sembah Kau, Nyatakan kuasa-Mu. tinggikan nama-Mu. Urapilah, berkatilah. Haleluya. Haleluya. Nyatakan kuasa anugerah-Mu mengalir atas kami, sehingga pujian penyembahan kami naikkan di hadapan-Mu. Glory, glory, haleluya. Haleluya. Yesus Kristus Tuhan, Maha Besar, Maha Kuasa, nyatakanlah hadirat-Mu mengalir atas kami, memberkati, mengurapi, membuat kehidupan kami senantiasa ada sukacita, damai sejahtera. Nyatakanlah, Yesus, Yesus, Kau pengharapan kami. Yesus, Yesus, Kau harapan jiwa kami. Dalam-Mu ya Tuhan ada sukacita yang luar biasa. Glory, glory, glory. Haleluya. 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 Glory. Hosana. Hosana. Glory. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mengangkat suara kami kepada-Mu, nyatakan kasih dan anugerah-Mu mengalir atas kami. Oh, sana. Oh, sana. Kau yang layak disembah, Kau yang layak kami tinggikan. Terima kasih. Yesus, Terima kasih. Terima kasih. bagi Oh, Roh Kudus nyatakan, mengalirlah, mengalirlah. Haleluya. Oh, Yesus, kasih setiamu. terima kasih. Terima kasih. Perbuatanmu, Syarararama, namamu Tuhan. yarararama, syarararama. Syarararama. Terima kasih Tuhan. Mari kita semua sama-sama mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Tanda kita berserah di hadapannya. Dan sama-sama kita bersyukur, mengatakannya dengan sungguh. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkan. Sama semuanya katakan dengan sungguh, Mengalirlah kuasa Roh Kudus, hadiratnya ada pada mengalirlah di tempat di ini. tempat ini, mengalirlah oh Roh Pulihkanku, mengalir, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalir bagi kami, memberkati kami di tempat tempat ini. di mana
sesuai dengan Kuasa permintaan Roh Roh. Kudus Dia akan mengalir dan dinyatakan bagi mengalirlah oh, di tempat ini. mengalirlah kuasa Tuhan. Mengalirlah oh Roh Pulihkanku pulihkanku. mengalirlah Oh Roh di hidupku. Pulihkanku pulihkanku. lagi katakan di hidupku, di hidupku. Haleluya. Oh Tuhan, kami bersyukur selalu atas berkat-Mu, atas karunia yang Kau beri bagi kami. Sukacita yang terjadi, semangat yang luar biasa di dalam memuji menyembah Engkau, menyambut Engkau Tuhan di pagi hari ini dengan sukacita dan penuh kegirangan. Itulah yang menjadikan kami Tuhan menjadi seorang yang penyembah-penyembah dalam roh dan kebenaran, yang selalu mengalir atas hidup kami, yang memberkati kami Tuhan. Dan kami dapat berkata Engkau selalu Allah yang baik, Allah yang luar biasa ya Tuhan. Betapa baiknya, betapa indah kasih-Mu luar biasa dalam hidup kami. Itu sebabnya sejak dari sekarang sampai nanti akhir hidup kami, jiwa kami selalu merindukan Engkau. Haleluya Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kami bersuka cita. Kami mau nyatakan di hadapan Tuhan dan di hadapan kami sesama, dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Semua yang percaya sama-sama berkata amin, haleluya, puji Tuhan kita. Baik Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, sambil melihat kiri kananmu katakan baik Tuhan kita itu. Sambil bangkit berdiri juga saudaraku yang kekasih, haleluya. Ya, dengan bergegas-gegas, barang siapa yang cepat dia akan dapat duluan. Haleluya. Yeay. Tepuk tangan sama-sama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Lagi katakanlah, Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. seperti minyak Minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. sebab di Sanalah Allah memerintah agar berkat-berkatnya tercurah, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Katakanlah, Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. seperti minyak Seperti minyak di kepala Harun dan kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkatnya tercurah, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. seperti minyak, seperti Minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah
agar berkat-berkatnya tercurah serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Pujilah Tuhan kita kekal selamanya. Oh, haleluya. Beritahu dulu sebelah kiri kananmu, saudaraku yang kekasih. Berkat Tuhan sungguh luar biasa hari ini. Katakan dengan sungguh. Yang percaya sama-sama berkata amin. Haleluya, puji Tuhan kita. Dapatkah kita berkata? Ini kami minta dengan sungguh, saudaraku yang kekasih. Kalau kita dapat memberi pujian di luar sana kepada orang yang kita hormati, orang yang kita kagumi, orang yang dewasa lebih tinggi derajatnya dari kita, atau siapapun yang kita hargai, sungguh kita mempunyai sikap yang luar biasa dan selalu mempersiapkan yang terbaik dan luar biasa. Itu bagi dunia. Nah, sekarang bagi Tuhan gimana, saudara? Haleluya. Baurapan di kepala, yang kejanggu dan jubahnya turun. Sudah dapat mengikutinya, saudara? Haleluya. Hingga sampai kita berkata, oh betapa indahnya saudaraku yang kekasih, kita anggap pujian ini lebih daripada pujian yang lain. Kalau kita selalu berkata begini, Allah yang memberkati, Allah yang memberi kekuatan, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa, dahsyat. Betul. Tapi Tuhan kita itu di samping hebat, luar biasa dan dahsyat, indah, saudara. Haleluya. Dan keindahannya itu melekat di hatimu. Katakan amin. Oh betapa indahnya tunggu dulu. Haleluya. Kita mau benar-benar mengatakannya. Oh betapa bagi Tuhan kita itu, saudaraku yang kekasih nama Tuhan, bukan yang sok-sokan ya. Tapi bagaimanapun, pernah nggak kita, saudaraku, memberikan suara kita itu agak punya lega-lego yang memuliakan Tuhan? Oh selama ini lurus-lurus saja, memang berkata engkau baik, engkau hebat, engkau luar biasa, dengan keras kita katakan. Tapi karena Tuhan kita itu dia lemah lembut dan penuh kasih sukacita. Oh betapa, sama-sama kita kan, indahnya. Yo. Bisa digoyang pinggulmu,
Beri yang terbaik bagi Tuhan. Betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Urapan di kepala harum dan kejanggut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesana selalu diperintahkan Tuhan agar berkat dicurahkan kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya, dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Sekali lagi katakanlah, Oh betapa indahnya dan betapa eloknya oh ya Tuhan, bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. sama-sama Urapan di kepala harum yang kejanggut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon terimalah mengalir ke bukit Sion. Kesanalah diperintahkan Tuhan oh ya agar berkat-berkat dicurahkan kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya urapan di kepala harum yang kejanggut dan jubahnya turun oh ya seperti embun yang dari Hermon mengalir bagi kita semua. mengalir ke bukit Sion. Kesanalah diperintahkan Tuhan Oh ya agar berkat-berkat dicurahkan semuanya untuk selamanya. oh yeah Oh betapa indahnya, lagi katakanlah baginya oh betapa indahnya, oh ya oh betapa indahnya. haleluya. Amin. Masih mau tuh bernyanyi bagi Tuhan? Oh betapa ada yang bisa menirukan? Agak mirip lah, nggak apa-apa. Oh betapa oh betapa
Ada yesnya sudah. Haleluya. Amin. Haleluya. Sekali lagi. Oh betapa, sama-sama semua. Oh betapa indahnya. Coba sama-sama dulu mengatakan yes gitu. Haleluya. Dari indahnya. Bang, mau kita sama-sama dulu dengan jemaat. Indahnya. Yes. Bisa nggak Bang? Bisa kan? Bisa. Dia bisa. Apalagi kita. Haleluya. Indahnya. Yes. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Coba beri senyum dulu sama Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Dia yang indah. Enggak usah lihat saya, saudaraku yang kekasih. Coba beri dulu yang terbaik bagi Tuhan. Betapa indahnya bagi Tuhan. Haleluya. Amin. Tepuknya yang luar biasa. Jangan tanggung-tanggung. Beri semuanya hanya pada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama berkata amin. Puji Tuhan. Udah gak sabaran duduknya. Bapak Ibu silakan duduk. Mau cari napas. Udah capek diajak berdiri. Ada waktunya bagi kita untuk bisa bersuka cita tanpa batas. Dan hari ini waktunya bagi kita tenang menanti kebenaran firman Tuhan yang selalu kita rindukan. Haleluya. Bila ada anak sekolah minggu, bila ada. Sebelum kita lakukan dalam penerimaan kebenaran, adakah anak sekolah minggu? Kalau ada, maju ke depan. Iya, dengan cepat. Mari semuanya. Dalam keadaan hadirat Tuhan, kita mau memberkati anak-anak ini, saudara yang kasih Yesus. Haleluya. Baik, sama-sama mengarahkan tangan bagi mereka. Mari kita semua arahkan tangan. Tuhan Yesus Kristus berkati anak-anak ini. Anak-anak yang sejak dari kecil kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Di mana mereka dapat tuntunan-Mu, mereka dapat berkat-Mu, mereka dapat kepintaran daripadamu, mereka dapat bersuka cita daripadamu, mereka dapat melakukan sesuatu yang baik. Tentunya semuanya yang memuliakan Tuhan. Sejak dari kecil ini kami serahkan hidup mereka ke dalam tangan-Mu. Hingga kelak mereka dipimpin oleh Roh-Mu dan mengalami hal yang sama seperti kami, orang tuanya, hidup dalam kebenaran. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Amin. Tuhan, terima kasih bagi anak-anak. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Tuhan. Ya Allah yang hidup. Jiwaku merindukanmu, melalui kebenaran. ya Allah yang hidup. Sambut dengan baik. Jiwaku haus kepadamu,
siapa yang haus dan lapar, Allah yang maka akan diberkati. Ku bersyukur, bersyukur kepadamu, Dia sumber pengharapanku, penolongku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Hati kami tertunduk dan jiwa kami selalu bersyukur. Jiwaku merindukanmu, Ya Tuhan, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, oh Yesus, ya Allah yang dan hidup. kami semuanya berkata, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, Penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Ku bersyukur Tuhan kepadamu, Kau sumber segalanya, pengharapanku, dan Engkau penolong yang sejati. penolongku, Lewat kebenaran-Mu Tuhan ya kami terima dengan sungguh. Allahku, Tiada yang tiada seperti Engkau, yang sepertimu, tiada tiada yang sepertimu, tiada yang seperti-Mu, tiada yang seperti-Mu. Oh, Yesus. Sungguh kebenaran-Mu Tuhan membebaskan kami. Yang kami tahu oleh karena kebenaranlah kami boleh hidup. Dan karena kebenaran-Mu ya Tuhan memberkati kami. Sehingga ketika kami ditemui kesalahan maka kami akan berubah. Dan hidup kami selalu diubahkan oleh Tuhan karena kebenaran-Mu ya Tuhan. Berfirmanlah, nyatakanlah ya Tuhan hari ini melalui hamba-Mu. Berkati dan urapi. Dan kami semua yang percaya sama-sama mengucap syukur dan berkata, kami terima dengan sungguh berkat Tuhan hari ini dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Yang percaya sama-sama berkata, amin. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih buat teman-teman pelayan yang telah melayani. Ya, shalom saudara yang terkasih. Ya, tema kita kali ini adalah kasih mesra dalam keluarga. Masih lanjutan dari tema yang kemarin, komunikasi keluarga di era modern. Sekarang kasih yang mesra. Terutama ketika kita memiliki kasih yang mesra, pasti tentunya diiringi dengan komunikasi yang baik. Tanpa komunikasi yang baik, tentunya untuk membuat kasih itu semakin mesra akan susah. Makanya kemarin sudah saya sampaikan bahwa kita harus berdamai dulu untuk melakukan komunikasi. Sama seperti Tuhan telah mendamaikan kita. Ingat, kita sudah diampuni, kita sudah ditebus, semuanya kita telah dibersihkan. Dan kita dilayakkan untuk berjumpa dengan Allah. Makanya tubuh kita sekarang adalah bait suci. Jadi kita bisa komunikasi bebas tiap hari dengan Tuhan. Begitu juga kita dengan keluarga kita. Terkadang kita gak bisa komunikasi karena ada kesalahan-kesalahan. Ada kebencian-kebencian atau dendam-dendam yang masih tersimpan yang belum bisa dimaafkan. Jadi susah kita mau komunikasikannya. Bagaimana cara kita untuk berkomunikasi dengan baik? Yaitu dengan mengampuni.
Agar di saat komunikasi terjalin ada kasih yang mesra. Masih dari Kolose 3, kali ini kita mendapatkan prinsip-prinsip hubungan satu dengan yang lain selayaknya dipenuhi dengan kasih mesra. Nah, kasih mesra ini memiliki bentuk-bentuk yang dapat dipraktekkan di dalam keluarga. Tentunya ingat, kasih yang mesra itu harus dari Allah. Kalau dari kita kasihnya gak akan bisa dapat mesra, gak akan indah. Makanya kita gunakan kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan. Ku kasihi kau dengan kasih Allah, bukan kasih kita, tetapi dengan kasih Allah. Kita buka di Kolose 3 ayat 18-19. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Nah, poin yang pertama adalah kemesraan suami istri. Keharmonisan suami istri. Jadi poin yang pertama adalah kemesraan suami istri. Nah, ini kemesraan yang seperti apa dulu? Kemesraan di dalam Tuhan ya seperti ini. Indah di dalam Tuhan ya seperti ini. Bukan hanya sekedar ucapan manis, ucapan yang memuji, yang merayu, yang menyenangkan hati. Enggak, tapi dengan kelakuan kita. Inilah yang dinamakan mesra, kasih di dalam Tuhan. Nah, terkadang ayat ini digunakan untuk menyerang. Ini dia yang harus kita hindari sebagai anak-anak Tuhan. Ingat, firman Tuhan bukan digunakan untuk menyerang orang, menyerang istri. Wah, menegur istri dengan firman Tuhan. Wah, kalau niatnya untuk menyerang pasti digunakan lagi untuk menyerang. Firman Tuhan dipakai lagi untuk menyerang. Lagi bertengkar sama istri, sama suami istri lagi bertengkar. Wah, suaminya bilang, kamu harus tunduk sama suami. Ini firman Tuhan loh yang katakan. Istrinya balik lagi, lah kamu juga harus mengasihi istrimu. Kamu gak boleh bentak-bentak istrimu kayak gini. Sama-sama egois, gak bisa nahan egonya. Sama-sama merasa diri paling benar. Tetapi kalau firman Tuhan ini kita gunakan kepada diri kita sendiri, kita gunakan, oh iya, saya teringat lagi. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Wah, yang istri langsung ingat firman Tuhan. Dia gak mau nyerang suaminya, tapi dia terapkan di dirinya. Yang suami-suami juga seperti itu. Ketika dia kesel sama istrinya, gak mau taat, gak bisa dikasih tahu, bebal, keras kepala. Diingat firman Tuhan, hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Oh iya, saya harus mengasihi istri saya. Wah, ini luar biasa. Ketika kita dapat menerapkan kasih ini di dalam keluarga, tentunya akan terjalin yang namanya satu keharmonisan. Inilah yang indah di dalam Tuhan ya. Hidup itu seperti gambar tanpa penghapus. Wah, jadi hidup itu seperti gambar tanpa penghapus. Atau hidup itu seperti arah jarum jam. Dia akan berputar terus, apapun yang terjadi dia gak akan kembali. Dia gak akan muter balik. Nah, bisa diaplikasikan seperti itu, dianalogikan seperti itu. Jadi hidup itu seperti gambar. Apabila kita salah dalam menggambar atau kurang rapi dalam menggambar atau tidak sesuai dengan yang kita inginkan dalam kita menggambar, kita nggak bisa menghapusnya. Nah, bagaimana cara kita menyelesaikannya? Yaitu dengan cara menikmatinya. Apapun yang terjadi, ya sudah terjadi. Yang berlalu, biarlah berlalu. Yang baru sudah datang. Masa lalu biarlah jadi masa lalu. Makanya bagaimana cara kita menanggapi hal ini kalau apabila kita sudah melakukan kesalahan, jangan kita ulangi.
Tapi bukan berarti kita nggak flashback. Bukan berarti kita nggak ingat lagi kesalahan kita. Kita jadikan pelajaran. Kalau orang bijaksana, dia lihat kesalahan orang, dia belajar. Itu orang bijaksana. Orang pinter ini sedikit lebih mahal. Dia belajar dari dari dirinya melakukan kesalahan. Tapi kalau orang bodoh, dia nggak mau belajar. Karena apa? Karena dia nggak ngerasa dirinya salah. Ini saya kutip dari Adera ini. Kata-kata yang bijak, wah luar biasa. Jadi untuk itu kita harus menerima apa yang telah terjadi. Kekurangan istri kita, masa lalunya, kehidupannya, masa lalu kita terima. Kehidupan suami kita, masa lalunya seperti apa, kita terima. Bukan berarti kita nggak mau tahu, kita mau tahu dan kita terima. Apapun yang terjadi dalam hidupnya, masa lalunya kita terima. Makanya di dalam Tuhan juga seperti itu. Apakah Tuhan cuman menerima kita yang sekarang ini? Enggak. Tuhan memikirkan masa depan kita. Yang sekarang kita saat ini, Tuhan memikirkan kita. Dan juga masa lalu kita, Tuhan terima, Tuhan pikirkan. Jadi Tuhan bukannya acuh, tetapi Tuhan peduli. Bahkan kalaupun kita masih punya hutang, dibayar lunas. Dibayar lunas semuanya. Hutang masa lalu apapun itu. Kepahitan, dendam, iri, benci, segala macam dibayar lunas. Asalkan kita terbuka. Yang jadi masalahnya seringkali kita nggak mau terbuka sama Tuhan. Kita nggak mau intim sama Tuhan. Kita nggak suka ngobrol sama Tuhan. Karena apa? Karena disibukkan dengan kesibukan sehari-hari. Padahal di keseharianlah itu yang namanya pujian penyembahan. Di dalam kehidupan sehari-hari kita itu yang dinamakan pujian dan penyembahan. Karena apa? Karena kita akan mengorbankan hidup kita. Pujian yang sejati adalah memberikan diri sepenuhnya. Makanya bukan lagi 10% ya. Kalau dikatakan perpuluhan, persembahan, wah, bukan lagi itu yang Tuhan inginkan. Bukan lagi setengahnya, tapi seluruh hidupmu Tuhan mau. Apapun yang kau lakukan, jadikan itu kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan itu yang menyadarkan kita supaya kita dapat memberikan yang terbaik. Kita bekerja di perusahaan ini, kita bekerja bukan untuk bos, bukan untuk atasan. Kita bekerja untuk Tuhan. Kita menghasilkan karya-karya yang indah untuk bagi nama kemuliaan Tuhan. Itu dia. Kemesraan yang dibangun di dalam keluarga antara suami istri di dalam akan menjadi teladan yang dilihat oleh anak-anak mereka. Nah, boleh ditampilkan gambar sedikit? Ya. Nah, ini dia nih. Jadi keteladananlah yang akan mereka contoh nanti. Jadi di dalam rumah tangga harus ada kasih, harus seirama, harus saling harus satu visi, harus satu misi, satu jalan, satu pikiran. Wah, luar biasa. Untuk melakukan hal itu gampang enggak? Enggak, susah. Makanya kita baca di Matius 11 ayat 29. Saya akan bacakan. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Pikulah kuk. Nah, itu kuk. Kita lihat ada 2 ekor lembu. Di situ ada kuk yang terpasang. Kenapa kuk itu terpasang? Supaya yang satu enggak ke kanan, yang satu enggak ke kiri. Atau yang satu ke kiri, yang satu ke kanan. Ya, bisa paham ya? Supaya mereka bisa seirama. Ada pembajak sawahnya di belakang, ada yang ngarahinnya. Mau belok kiri, mau belok kanan. Nah, sekarang lembu itu, saya ilustrasikan bahwa lembu itu kita. Yang sebelahnya lagi itu pasangan kita. Kuk itu adalah firman Tuhan. Dan si pembajak sawah adalah Roh Kudus. Bayangkan kalau firman Tuhan sudah menjadi pengikat, perekat atau yang menggandeng antara kedua ekor lembu. Mereka bisa bergesekan enggak? Enggak. Karena apa? Karena dibatasi oleh firman Tuhan itu. Mereka bisa berpisah enggak? Karena mereka terikat oleh kuk itu. Mereka
terkekang oleh kuk itu. Jadi firman Tuhan itulah yang mengekang kita. Yang membatasi kita dalam melakukan sesuatu. Supaya apa? Supaya kita nggak kelewatan batas. Dalam berkata-kata kita dapat menjaga. Dalam bersikap juga kita dapat tahu batasannya. Itu, makanya kuk itu penting. Firman Tuhan itu penting sekali. Kita lihat aqua ini berdekatan, ini bersenggolan. Nih, bersenggolan, didekatkan seperti ini. Apalagi kalau udah digoncang gini pasti bergesekan. Bergesekan. Gitu juga sesama kita di dalam keluarga. Semakin kita dekat, semakin besar peluangnya untuk kita bergesekan. Bersinggungan. Mungkin ada kelesan, salah paham. Wah, besar, bakalan banyak masalah yang kita hadapi. Tetapi apa? Kalau ada firman Tuhan, kita akan jadi sehati, sepikir. Nah, ini dia. Makanya kita harus memikul kuk. Kuk ini berbicara tentang pengajaran dari Tuhan Yesus. Karena aku lemah lembut, dan tentunya kita juga dituntun oleh Roh Kudus. Roh Kudus yang jadi pembajak sawahnya. Wah, luar biasa. Kita kalau keluarga udah dituntun oleh Roh Kudus, wah, luar biasa. Akan besar dampaknya. Dia akan menjadi terang dan garam di lingkungan sekitarnya. Hasil dari taat akan firman Tuhan adalah sempurna seperti Bapa. Kita baca di Matius 5, 39-42, ayat 39 sampai 42. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Ini kuk yang harus kita kenakan, yang harus kita pakai di dalam keluarga kita. Apa? Ketika ditampar pipi kiri, berilah pipi kanan. Gampang gak? Kita udah dibentak aja mungkin keselnya minta ampun. Apalagi ditampar, coba main tangan. Saya laporin polisi. Gitu. Makanya kita harus mengenakan kasih. Utamakanlah kasih. Di atas segalanya harus ada kasih. Engkau disiplin kalau gak ada kasih percuma. Engkau pintar gak ada kasih percuma. Sia-sia semua di hadapan Tuhan. Sarjana tinggi, wah pendidikanmu tinggi, gelarmu banyak, STH, MTH, wah segala macam. Gak ada kasih, sia-sia semua. Pencapaianmu, engkau punya perusahaan ribuan, tapi gak ada kasih, percuma. Sia-sia semua di hadapan Tuhan. Tetapi ketika engkau gak punya apa-apa, tapi engkau punya kasih, kau berharga di hadapan Tuhan. Makanya di dalam keluarga harus ada kasih. Karena kasih itu adalah kuk yang menyempurnakan kita sama seperti Bapa. Nah, hal ini menjadi lingkungan yang sehat. Kalau udah ada kasih di dalam keluarga, ini akan jadi lingkungan yang sehat. Untuk apa? Bertumbuh kembangnya karakter dan mentalitas anak. Kenapa mentalitas anak dan karakter anak dapat bertumbuh di dalam keluarga? Sebab anak-anak melihat teladan. Karakternya bertumbuh lebih baik. Mentalitasnya lebih baik. Karena apa? Karena anak-anak melihat teladan. Dari mamanya yang tunduk kepada ayahnya, begitu juga ayahnya yang tidak berlaku kasar dan mengasihi istrinya. Ada kasih di dalamnya. Makanya kita harus paham betul-betul teladanmu akan berbicara lebih keras daripada perkataanmu.
Kamu bilang 1000 kali kepada anakmu, nak tidur tidak boleh lewat dari jam 9. Kamu sendiri, kita sendiri sebagai orang tua, tidur jam 2 subuh, enggak jadi teladan. Makanya harus diterapkan dulu di dalam diri kita, supaya kita jadi teladan, menjadi contoh bagi anak-anak. Karena anak-anak itu butuh yang namanya figur, teladan. Makanya teladanmu akan berbicara lebih keras daripada perkataanmu. Teladanmu akan melekat lebih erat daripada pengajaranmu. Makanya Rasul Paulus punya anak rohani yang bernama Timotius. Dikatakan di dalam 1 Korintus 4 ayat 16, sebab itu aku menasehatkan kamu, turutilah teladanku. Wah, Rasul Paulus pengajarannya bagus, tetapi yang diutamakan apa? Teladannya. Turutilah teladanku, dia nggak bilang turutilah pengajaranku. Tetapi apa yang dikatakan? Turutilah teladanku. Wah, luar biasa. Teladan itu sangat berpengaruh besar. Nah, cara orang tua menyelesaikan masalah itu juga akan menjadi suatu teladan, suatu pelajaran bagi anak-anak. Makanya ketika kita punya masalah, usahakan anak-anak jangan sampai tahu. Usahakan kita aja yang tahu. Masalah ekonomi, masalah rumah tangga, pekerjaan, hubungan suami istri, masalah kita cekcok antara suami istri, gak usah sampai anak tahu. Usahakan kita aja yang tahu. Karena itu juga akan mempengaruhi tumbuh kembangnya anak. Tumbuh kembang anak dipengaruhi oleh kehidupan rumah tangga kita. Jadi kalau ada masalah, saya selalu sarankan untuk kita setiap yang udah menikah mengalami masalah, kalaupun ada masalah di dalam rumah tangga, jangan sampai matahari terbit kita masih di dalam masalah. Tetapi usahakanlah berdoa bareng-bareng suami istri. Ketika ada cekcok rumah tangga, rangkul istrimu. Walaupun kita nggak salah sebagai lelaki, rangkul. Minta maaf, nggak salah loh. Itulah namanya cook. Kita nggak salah tapi kita minta maaf, itu namanya cook. Itu namanya pikul salib. Luar biasa yang diajarkan Tuhan kita. Supaya apa? Supaya kita dapat fokus dengan tujuan yang diberikan oleh Allah. Supaya kita dapat tetap fokus di dalam ketetapan-ketetapan kasih-Nya. Ini dia supaya kita juga anak kita bertumbuh dengan baik. Satu quote yang saya kutip dari dosen saya. Belajarlah diam kepada orang. Wah, luar biasa. Belajarlah diam kepada orang, tetapi belajarlah bicara kepada Tuhan. Satu hal yang luar biasa. Enggak semua orang peduli dengan kita. Engkau enggak perlu cerita-cerita kepada orang-orang. Belum tentu mereka peduli. Belum tentu mereka dapat memberikan solusi. Untung aja kalau untung aja enggak dikomentarin. Ya kalau cuman didengar terus dikomentarin, wah kita yang repot. Makanya kalau ada apa-apa curhat sama Tuhan, jangan sama manusia. Utamakan masalahmu, hadap ke Tuhan, bawa kepada Tuhan. Tuhan akan berikan jalan, Tuhan akan kirimkan penolong. Wah, itu yang luar biasanya. Ingat, kita harus berbicara kepada Tuhan. Kalaupun ada rumah tangga yang lagi retak, jangan sampai kita bicara kepada mama kita. Ma, aku lagi sakit hati ini sama si ini. Secara nggak langsung kita jelekin dia, kita jelekin pasangan kita. Kita ajak buat orang tua kita benci sama pasangan kita. Atau enggak kita cerita ke orang tentang kejelekan ke pasangan kita. Kita sedang ajak orang itu benci sama pasangan kita. Makanya sebisa mungkin kalaupun ada masalah, ya kita aja yang tahu. Belajar diam kepada orang, tetapi belajar bicara kepada Tuhan. Itu satu poin yang penting. Satu poin yang penting, satu pribadi yang luar biasa.
yang harus kita dekati terus. Karena dari situlah kita akan bersinar, terpancar kehidupan. Poin yang kedua, firman Tuhan yang menghasilkan ketaatan. Tadi sudah hubungan antara suami istri, sekarang anak lagi taat kepada orang tua. Di sini masih ada yang belum nikah? Masih lajang? Ya masih banyak ya. Puji Tuhan. Firman Tuhan menghasilkan ketaatan. Ingat, ketika engkau masih lajang, masih single, itu berarti Tuhan punya rencana buat engkau. Jangan kecewa dengan diri sendiri. Tuhan punya rencana yang besar bagi kaum muda, apalagi di zaman sekarang. Tuhan mempersiapkan suatu hal yang indah. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Ketika engkau taat, itulah yang indah di dalam Tuhan. Bagi kita yang sudah menikah pun masih memiliki orang tua, harus taat. Harus. Mau sepintar apapun kita, kalau orang tua kita nggak lebih pintar dari kita, taat tetap. Kadang saya juga berselisih paham dengan mama saya. Tapi ketika mama saya sudah berkata A, ya sudah, saya A. Enggak ada B lagi. Karakter prajurit seperti itu. Kalau sudah dikasih tahu A, kita jalani. Enggak bisa B lagi. Terkadang saya kasih tahu, saya jelasin, tapi tetap kekeh yang ini. Oh ya udah, yang ini. Nah itulah, kita harus taat sebagai anak. Bentuk nyata dari kemesraan yang bisa ditunjukkan anak-anak terhadap orang tua adalah ketaatan yang mereka tunjukkan. Taat itu adalah wujud dari rasa percaya. Kalau anak-anak udah mulai enggak taat, hati-hati, mungkin dia enggak percaya lagi. Sudah hilang kepercayaannya. Kebanyakan orang yang enggak taat ya, kita lihat orang-orang yang enggak taat itu biasanya hilang kepercayaan, rasa kepercayaan. Gak mungkin kita bisa taat sama Tuhan kalau kita gak percaya sama Tuhan ya. Gak mungkin kita bisa taat sama pribadi yang gak kelihatan. Kita melakukan perintah-perintahnya tapi kita gak percaya adanya Tuhan. Itu gak mungkin terjadi. Tapi ketika kita percaya, ya kita harus taat. Itu dia. Itu mungkin terjadi. Itu pasti terjadi. Karena apa? Karena kita percaya. Nah, ciri-ciri anak yang taat. Ketaatan itu ada juga yang terlihat, ada juga yang enggak terlihat. Nah, ini dia. Kadang ada yang kelihatan taat, ada yang taat dari hati. Ada orang yang dilihat dulu baru taat, bekerja. Ada yang enggak dilihat, enggak perlu dipantau, dia melakukannya dengan sepenuh hati. Ada yang seperti itu. Tapi ini ciri-ciri yang taat. Saya melihat ini dari anak murid saya ngajar buka les di rumah. Saya lihat anak murid saya ini masih kecil, masih TK. Dia umur berapa kira-kira? Umur 8 apa di bawah 8 lah. Wah, saat itu si Ion bawa donat Jeko. Cek. Saya kan nggak mungkin nggak nawarin dia. Mordi mau nggak donat? Enggak enak tapi ya aku suka juga donat. Dia suka, dia ngomong saya suka juga donat. Iya ini saya kasih. Saya bawa kotaknya, saya tawarkan. Enggak, kenapa enggak mau? Mami sama papi bilang enggak boleh terima makanan dari orang. Oh gitu ya. Wah, saya dari situ penasaran dong. Kok dia bisa melakukan hal yang seperti itu? Padahal mami papinya nggak ada. Kenapa dia bisa melakukan hal seperti itu? Iya ini udah mami papi sudah ajarin terus. Terus apa aja yang diajarin? Saya tanya terus, pinter dia. Bisa komunikasi kayak orang dewasa. Saya tanya lagi, terus apa lagi yang diajarin? Mami papi juga selalu ngajarin untuk menunggu dan sabar. Terus kalau kelamaan dijemput gimana? Kalau misalnya di sekolah kelamaan jemput gimana? Mordi dikasih ini, dia dikasih HP, tapi jam tangan smartphone gitu ya. Jam tangan tapi bisa nelpon, canggih sekarang. Dia bisa ngirim SMS juga lewat jam tangan. Oh luar biasa.
Dan hal itu juga yang mengajarkan saya, wah si Ion juga harus dididik seperti ini. Sebab kenapa? Orang tuanya sudah jauh dulu, lebih dulu memikirkan hal itu supaya apa? Supaya dia dihindarkan dari penculikan, kejahatan. Nah, terkadang kita juga sudah diberikan rambu-rambu itu. Sudah diingatkan oleh apa? Firman Tuhan. Tapi kadang kita nggak mau merenungkannya. Seharusnya kita nggak ke sini, tapi kita mengalami hal ini. Padahal udah dikasih tahu. Kita sakit hati, wah kita diomongin. Padahal udah dikasih tahu Tuhan. Di dalam firman Tuhan juga hindarilah kumpulan pencemooh. Tapi kita masih hadir. Kita diomongin jelas-jelas di situ ada kita hadir diomongin pula di situ. Wah, udah jelas-jelas dalam firman Tuhan hindari kumpulan pencemooh. Makanya di Mazmur 1 ayat 1 itu sampai 6 itu jelas banget dikatakan transisinya. Kontras banget antara orang fasik sama orang benar. Kalau kamu mau jadi orang benar ya renungkan firman Tuhan firman Tuhan itu siang dan malam. Maka engkau akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Tetapi terkadang kita nggak mau renungkan firman Tuhan. Nah itu dia. Padahal hal sepele itu yang akan menghindarkan kita dari berbagai macam situasi, kondisi yang tidak mengenakan. Di dalam keluarga ada aturan-aturan yang harus dilaksanakan bersama. Termasuk di dalamnya aturan orang tua terhadap anak. Tadi ketaatan, kita sudah belajar ketaatan, sekarang ada aturan. Nah kita juga harus taat akan aturan. Biasanya aturan-aturan itu di dalam rumah tangga ada jam tidur, jam makan, jam bangun, mungkin mau pulang jam berapa, mau pergi jam berapa, itu semua diatur. Tentunya kenapa diatur? Karena kita khawatir kepada anak kita toh. Kita khawatir dia pulang malam dia kena begal. Kita khawatir. Kita khawatir juga dia bergaul dengan anak-anak yang kita nggak kenal statusnya. Sebab apa? Sebab di dalam firman Tuhan juga dikatakan pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kita juga khawatir sebagai orang tua. Makanya jangan heran kalau kita sebagai anak diberi aturan seperti itu. Karena orang tua itu khawatir. Kalau udah orang tua bilang, kamu gak usah balik lagi kalau udah pulang lewat jam 12. Gak ada seperti itu. Pasti khawatir orang tua. Walaupun kita gak balik-balik juga tetap khawatir. Semau seberapa bencinya orang tua sama kita sebagai anak, dia kalau udah khawatir ya khawatir. Anakku kok gak pulang-pulang. Terus dibawa dalam doa. Jadi kita juga enggak boleh meresahkan orang tua. Kadang orang tua sulit tidur karena memikirkan kita. Karena saya juga udah ngerasa sekarang sebagai orang tua. Betapa sayangnya saya sama Ion. Saya bangun tidur enggak lihat Ion aja udah panik. Wah mana Ion, mana Ion. Udah panik. Saya ngerasain gimana orang tua saya dulu. Ketika saya enggak pulang, ketika saya gadang di tempat teman. Ketika saya main ke tempat teman enggak pulang. Wah panik orang tua. Nah, peraturan yang tidak dapat dipaksakan untuk mengikat tetapi dilakukan untuk membuat anak-anak memiliki nilai-nilai keluarga kerajaan Allah. Nah ini dia aturan-aturan itu bagaimana caranya supaya anak-anak ketika melakukan dia memberikan nilai-nilai kerajaan Allah. Ya dengan cara membangun mesbah. Di dalam keluarga harus ada mesbah doa. Harus ada membaca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan. Supaya dari situ setiap aturan-aturan yang udah ditaati menghasilkan nilai-nilai kerajaan Allah. Menghasilkan nilai-nilai yang excellent. Mereka disiplin, bangun pagi, wah mereka memuliakan Tuhan. Ketika mereka menjalankan aktivitas, wah mereka memuliakan Tuhan. Aturan-aturan di dalam rumah tangga. Dalam tutur katanya ada kasih, ada hormat, ada sopan santun, ada nilai-nilai kerajaan Allah. Ini dia yang harus diimbangi. Firman Tuhan harus tetap ada.
Makanya jangan sampai kita menghilangkan firman Tuhan ini. Kita sama-sama belajar seperti Yakub, seperti Abraham, Ishak dan Yakub. Kemanapun mereka diutus Tuhan, kemanapun tempatnya, mereka bangun mesbah. Di situ mereka mengucap syukur, dimanapun itu. Ketika mereka datang ke tempat yang baru, langsung di situ dibangunkan mesbah. Di situ mereka bersyukur. Rutinitas di situ. Rasa syukur harus ada tiap hari. Nah, poin yang ketiga, kasih Bapa kepada anak-anak. Ini poin yang terakhir. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Kalau sudah sakit hati, kalau sudah sakit hati, hilang gambar Bapa. Kasih Bapa udah rusak. Makanya kalau anak kepahitan sama bapaknya, susah. Dia mengenal Tuhan sebagai Bapa, bakalan susah. Makanya harus ada rekonsiliasi. Engkau yang sekarang mendengarkan firman Tuhan, apabila ada di hatimu saat ini kepada anak-anakmu sesuatu, selesaikan itu setelah pulang ibadah. Adakan rekonsiliasi. Minta maaf, walaupun kita nggak salah, itu kuk yang harus kita kenakan. Walaupun kita nggak salah, minta maaf. Supaya apa? Supaya damai sejahtera turun berlimpah di dalam keluarga kita. Bapa diposisikan sebagai sumber di dalam keluarga dan menunjukkan gambar Allah. Nah ini dia, gambar Allah nggak boleh kita rusak sebagai Bapa di dalam keluarga. Makanya kita harus menjaga moral kita sebagai Bapa, jaga teladan kita sebagai Bapa, kebijaksanaan kita sebagai Bapa kepada anak-anak kita, kepada istri kita. Penting sekali bagi seorang ayah untuk menunjukkan figur yang mengasihi seluruh keluarga. Figur pengayom, pemberi kehidupan, juga penuh kasih kepada anak-anak. Yang pertama pengayom atau pelindung. Nah seringkali kita nggak bijak dalam mendengarkan. Kita nggak bijak. Seringkali kita anak berbicara kepada kita, kita sibuk sedang mengerjakan sesuatu. Iya, yang ngomong. Oh iya. Nanti. Terus ada lagi dah. Nah, terkadang kita nggak bijak seperti itu. Pertumbuhannya nggak akan bagus nanti. Karena apa? Karena saya sadari, saya juga alamin ketika saya baca ini firman Tuhan ini. Oh ya, saya mengalaminya sendiri. Ketika saya disibukkan sedang mengerjakan sesuatu, Ion itu suka sekali datang kepada saya. Papi, lihat nih wah dia nunjukin di sini HP-nya. Wah ini bagus ini, kita kesini ya. Saya seringkali hanya iya. Oke, nanti. Saya kerjain lagi. Tapi pas saya tahu ini, wah minta ampun sama Tuhan. Kita nggak boleh ulangin hal ini lagi. Ya, setidaknya saya juga belajar untuk menanggapi, untuk meresponnya dengan baik. Nah, bijaksana dalam mendengarkan. Supaya apa? Ini Ion masih kecil loh. Kalau besar nanti gimana? Mau nggak dia ngobrol lagi sama saya? Aku ada masalah. Kemarin aja aku ngomong dicuekin kayak gitu. Ngapain aku ngomong sama papa? Mending aku ngomong sama temenku, curhat, menyambung satu frekuensi. Nah, jangan sampai seperti itu. Justru kitalah yang harus pertama-tama menjadi tameng bagi anak-anak kita. Ketika dia bercerita, dengarkan keluhannya. Yang pertama dengarkan, terus kita juga harus melihat masalah apa yang terjadi dengan mata rohani, dengan kacamata firman Tuhan. Kita harus gunakan mata rohani kita, bukan dengan mata daging kita. Ketika kita melihat anak kita berantem, ya kalau kita pakai mata rohani kita, ya kita akan melakukan kasih, pendamaian. Tapi kalau kita lihat mata daging kita, anak kita tersakiti, kita marah loh. Kamu ini, kita bentak-bentak anak orang lain. Jadinya kita berantem lagi nanti sama bapaknya, sama orang tuanya. Nah, terkadang masalah itu harus dilihat dari firman Tuhan. Supaya apa? Supaya kita menyelesaikannya dengan kasih. Begitu juga dengan Allah. Ketika Allah mendapatkan masalah, diselesaikannya dengan kasih.
kita juga diselesaikan dengan kasih, didamaikan. Ketika anak berbicara, berikan solusi. Nah ini dia, jangan hanya berkomentar. Terkadang kita cuman berkomentar, kamu ini, kurang itu, kurang ini, harus itu. Tapi nggak punya solusinya. Nah, hindari berkomentar. Ya setidaknya kita berikan solusi aja. Pemberi kehidupan, yang tadi pengayom, kita sudah belajar bijaksana dalam mendengarkan, dalam bertutur kata. Sekarang kita harus menjadi pemberi kehidupan. Sebagai orang tua, sebagai pria sejati, sebagai bapak, kita harus memperhatikan keperluan. Wah, keperluan kan banyak itu, keperluan rumah tangga. Sabun cuci piring, cuci sampo, sabun, wah semuanya kita harus perhatikan itu baik-baik. Sebagai kepala keluarga, itu kita sebagai pemberi kehidupan. Kita sudah tahu semua keperluan, kita juga harus bertanya, apa yang menjadi kebutuhan? Kebutuhan anak-anak besok sekolah, kebutuhannya apa aja, bajunya sudah atau belum, pakaiannya udah ada apa belum, buku-bukunya udah lengkap atau belum, pulpen, tipek, penghapus atau sebagainya. Kalaupun gak ada uangnya, belum ada berkatnya, tanyakan. Imani, Tuhan buka jalan. Kalau engkau melakukan firman Tuhan, Tuhan buka jalan. Tenang, semuanya Tuhan cukupkan. Kita punya Bapa yang baik, Bapa yang kaya, Raja segala raja. Masalah kecil itu, jangan kita ragukan Tuhan. Makanya kita harus utamakan Tuhan, utamakan firman Tuhan. Jadikan ini pedoman. Nah, kita juga tentunya dapat membedakan kebutuhan hidup dan gaya hidup. Ya, kemarin juga istri saya udah mau masuk kuliah. Tentunya saya berpikir, wah, saya mau belikan dia iPad 1 lagi. Terkadang orang berpikir ini gaya hidup, untuk keren-kerenan. Tapi bagi saya ini teknologi, ini memudahkan. Dalam belajar sangat memudahkan sekali. Kita nggak perlu pakai buku lagi, kita beli buku ini buat pelajaran ini, kita beli buku ini buat pelajaran ini. Enggak, semua sudah gampang sekali sekarang. Sudah include jadi satu. Jadi kita harus bisa membedakan kebutuhan hidup dan gaya hidup. Kita beli bukan untuk gaya-gayaan. Kita juga harus bisa menjelaskan kepada anak-anak, kepada istri. Keperluan istri apa aja, ya skincare-nya kita harus penuhi. Kita harus tahu apa aja skincare-nya. Dia juga harus jaga dong kualitas kulitnya, wajahnya. Dia harus tetap cantik. Iya harus. Sebagai kepala keluarga kita harus perhatikan. Saya selalu menanyakan, mau ke salon atau enggak. Iya saya tanyakan. Walaupun enggak ada uangnya, saya tanyakan. Walaupun dia istri saya yang pegang uangnya semuanya, tetap saya tanyakan, kamu mau ke sini enggak? Mau ke sini? Apa yang kamu butuhin? Apa yang harus kita beli? Ada komunikasi. Ini dia yang paling penting itu komunikasi. Terkadang terjadi masalah karena jarangnya komunikasi. Jadi miskomunikasi. Makanya kita harus berkomunikasi. Komunikasikan itu dengan baik-baik. Nah, tadi pengayom sudah, pemberi kehidupan sudah. Nah, sekarang yang paling penting di antara semuanya itu, di antara perhatian semuanya, pelindung, yaitu adalah kasih. Kasih ini menjadi yang terutama. 1 Korintus 13 ayat 4, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Wahyu 3 ayat 19, ini agak lebih keras. Barang siapa kukasihi, ia ketegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Tuhan, kalau kita ingat kasihnya, ingat kebaikannya, kita gak boleh lupakan marahnya Tuhan gimana. Kalau Tuhan sudah marah, rata. Kalau Tuhan sudah marah, rata enggak? Rata. Makanya Tuhan itu banyak orang menafsirkan Tuhan ada kepemimpinannya otoriter.
ada juga yang tegas. Kita balik lagi ke kita, apakah Tuhan otoriter? Menurut saya tidak. Walaupun Tuhan meratakan dunia ini dengan air bah, tetapi apa? Menurut saya Tuhan itu tegas. Kalau otoriter itu tanpa peringatan. Kepemimpinan yang tanpa peringatan langsung menghukum, terus setelah menghukum tidak menjelaskan apa kesalahannya. Tetapi kalau kita tegas, ingat, kalau kepemimpinan yang tegas di dalam rumah tangga ataupun di dalam apapun itu pasti ada peringatannya terlebih dahulu. Terus menghukum, terus menjelaskan kesalahannya, apa yang telah ia lakukan. Terus juga meminta maaf. Kalau di dalam keluarga ya, di dalam keluarga tentunya kita harus minta maaf. Begitu juga saya kepada Ion. Ion itu wah, gitu-gitu dia tiba-tiba belajar meludah. Saya juga kaget kemarin. Tiba-tiba meludah aja dia di kasur. Wah, kaget kan. Saya tegur langsung. Bang, kok kamu meludah? Maaf papi, iya. Nah, kalau kamu mau meludah di sini ya, saya tunjuk tempat sampah. Di sini kamu mau meludah di tempat sampah. Oke, kalau kamu meludah di kasur, papi cubit ya. Ya. Nggak lama kemudian meludah lagi di kasur dia. Baru dijelasin sama saya. Saya cubit nggak? Saya cubit. Nangis nggak? Saya cubitnya bukan cubit pelan-pelan, cubit keras. Nangis nggak? Nangis. Kan papi sudah bilang tadi, kalau mau meludah di tong sampah. Mana tong sampah? Dia tunjuk, ini tong sampah. Gimana cara ludahnya? Gitu, ditunjukin, dipraktekin langsung sama dia. Kenapa kamu meludah di sini? Di kasur. Maaf papi, ya. Sudah saya cubit, sudah nangis, saya peluk. Kamu tahu kesalahan kamu apa? Ya, papi juga minta maaf ya. Iya, ada rekonsiliasi, senyum lagi dia. Nah itu yang saya suka dari anak-anak itu. Ketika dididik, ditegur, senyum lagi, dia nggak ada nyimpen rasa dendam. Itu kita juga harus belajar dari anak kecil itu. Ketika ada orang minta maaf, udah minta maaf, jangan lagi kita simpen dendam itu. Mari kita ampuni. Dengan mengayomi dan menjadi pemberi kehidupan disertai kasih Bapa, anak-anak akan dituntun untuk mengenal Allah yang mereka sembah sebagai figur yang mengasihi juga. Jadi ketika Bapak udah memberikan contoh yang baik, menjadi teladan yang baik, tentunya anak-anak akan mengenal Tuhan lebih dalam lagi lewat sosok Bapa. Seperti apa? Seperti saya. Saya jujur aja dari dulu saya sudah ikut kegiatan rohani. Mulai SPK, ESC, SMK semuanya saya ikutin. Tapi ada satu hal. Saya mengalami benar-benar kasih Bapa. Ketika saya melakukan hal yang menurut saya udah gak pantas dimaafkan. Seperti saya ngelempar kotoran ke muka Papa saya. Saya ngelempar kotoran, saya mempermalukan dia. Tapi Papa saya sambut saya dengan sukacita. Dipeluknya saya. Dan itulah yang mengubah kehidupan saya. Saya percaya juga ada titik di saat kita akan mengalami Tuhan. Ingat, sepintar apapun kita, sepemahaman apapun kita memahami firman Tuhan, mengerti firman Tuhan, kalau kita enggak diiringi dengan pengalaman-pengalaman kita dengan firman Tuhan, wah, kita susah mengenal Bapa lebih dalam. Makanya kita harus mengenal Bapa lebih dalam lewat kehidupan kita, lewat apa yang telah Tuhan perbuat di dalam kehidupan kita. Bukan hanya dengan firman Tuhan aja, tetapi dengan pengalaman pribadi. Amin untuk firman Tuhan. Saya undang tim profetik untuk maju ke depan. Mari kita tundukkan kepala. Bapa dalam sorga, sungguh kami mengucap syukur buat berkat-Mu, buat kasih-Mu kepada kami Tuhan. Kiranya Tuhan kami dapat menerapkan kasih-Mu di dalam setiap keluarga kami Tuhan. Dan kami menjadi keluarga-keluarga kerajaan-Mu Bapa. Di mana apapun yang sedang kami lakukan Tuhan, semua yang kami lakukan menjadi hormat kemuliaan bagi nama-Mu Bapa. Berikan kami hati seorang murid Bapa. Berikan kami hati seperti hati-Mu Tuhan, yang mau mengampuni, yang mau mendengar,
yang mau rela berkorban. Terima kasih Bapak. Kiranya Bapak roh-Mu terus menyertai kami, kehidupan kami, memampukan kami, menyadarkan kami, menegur setiap perbuatan-perbuatan kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu Bapak. Kiranya kami juga boleh bertumbuh dan berbuah di dalam Engkau seturut kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak. Hamba-Mu telah selesai berbicara, tapi hamba-Mu percaya Roh Kudus-Mu menyertai kami terus dan terus. Terima kasih Tuhan, semua kita yang diberkati Tuhan. Sama-sama katakan amin. Baik, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang diperdengarkan untuk kita. Tuhan Yesus memberkati sekalian. Ya, Selamat datang kepada jemaat Tuhan yang baru pertama kali beribadah di GBI Kota Baru Jambi. Apabila saudara belum memiliki tempat ibadah yang tetap, kami rindu menantikan kedatangan saudara kembali di tempat ini. Dan berikut adalah jadwal ibadah yang ada di GBI Kota Baru. Ibadah raya pertama dimulai pukul 7, ibadah raya kedua dimulai pukul 10, ibadah raya ketiga dimulai pukul 16.30 bertempat di gedung utama GBI Kota Baru. Dan bagi Bapak Ibu yang belum terdaftar sebagai jemaat GBI Kota Baru, dapat segera menghubungi sekretariat gereja. Saat ini Gembala Sidang GBI Kota Baru sedang mengikuti Battle Open House yang diadakan di Bandung. Ibadah pertama Anak Battle Indonesia dimulai pukul 8.30, ibadah kedua Anak Battle Indonesia dimulai pukul 10, bertempat di gedung utama GBI Kota Baru. Komsel Pemuda Remaja dan Dewasa Muda akan diadakan setiap Senin pukul 19 bertempat di Ruang Anak Battle Indonesia. Ibadah Wanita Battle Indonesia akan diadakan setiap Selasa pukul 19 bertempat di Ruang Anak Battle Indonesia. Ibadah Pemuda Remaja dan Dewasa Muda Battle Indonesia akan diadakan setiap Jumat pukul 19:15 bertempat di gedung utama GBI Kota Baru. Bagi jemaat Tuhan yang rindu untuk bergabung di dalam komunitas sel GBI Kota Baru, dapat menghubungi Bapak Yehuda Merdekai untuk wilayah Pos PI Simpang Acai dan sekitarnya, Bapak Luas Sihombing untuk wilayah Pos PI Patimura dan sekitarnya. Minggu 25 Juni 2023, ibadah raya pertama dan ibadah raya kedua kita akan dilayani oleh PDM Anggoro Kristanto selaku Wakil Gembala dari GBI Cijantung, Jakarta. Dan untuk ibadah raya ketiga kita akan dilayani oleh PDM Yeni Sinaga. Kami mengundang seluruh pemuda remaja dan dewasa muda GBI Kota Baru dalam acara Youth Camp yang akan dilaksanakan pada Senin dan Selasa 26 dan 27 Juni 2023 pukul 8 bertempat di GBI Kota Baru. Bagi saudara yang rindu untuk bergabung dalam acara ini, silakan menghubungi Ibu Paula atau Bapak Yehuda Mordekai. Gembala Sidang dan staf mengucapkan Happy Birthday dan Happy Wedding Anniversary bagi jemaat Tuhan yang merayakannya pada minggu ini. Dan berikut adalah nama-nama yang berbahagia.
Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Ya, ada yang disebutkan dalam berulang tahunnya, ulang tahun pribadi ataupun pernikahan. Bila ada, maju ke depan untuk didoakan. Gak ada ya. Ya. Sebagaimana info tambahan ini yang perlu saya bacakan bagi jemaat Tuhan yang rindu untuk mendukung dalam dana perbaikan gedung, alat-alat multimedia dan kegiatan youth camp dapat melakukan transfer melalui rekening, yaitu ya BCA di nomor yang tertera di sana atas nama Gereja Betel Indonesia, dan perlu diperhatikan harap dicantumkan pada ujung nominal seperti yang ini ya, nominalnya entah berapa gitu. Kalau angka 1 itu di ujung nominal itu untuk youth camp. Yang kedua, itu untuk perbaikan alat-alat multimedia. Yang ketiga, perbaikan gedung. Haleluya. Ya, mohon perhatiannya Bapak Ibu. Rincian dan dana sementara yang terjadi dan telah berlangsung, penerimaannya di Rp2.600.000. Puji Tuhan. Pengeluaran Rp7.616.000. Terima kasih kepada keluarga Bapak Hendero, keluarga Bapak Sitanggang yang telah memberi sumbangsi, memberikan dananya. Tuhan Yesus memberkati, dan yang lainnya yang telah bersedia. Baik. Sampai di situ. Tiba saatnya kita akan membacakan visi dan misi GBI Kota Baru. Kami mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita baca dalam hitungan 1, 2, 3. Kamilah keluarga yang terpilih dan harmonis, yang dipanggil Tuhan untuk melayani bersama-sama sampai kerajaan kekal. Di dalam doa. Sungguh kami bersyukur dan berterima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang memberikan kekuatan, kemampuan bisa kami dapat mengikuti ibadah. Itu semua karena kemurahan Tuhan yang luar biasa bagi kami. Dan kami sudah diberkati oleh firman Tuhan, supaya benar firman itu Tuhan dalam hidup kami ada kasih mesra dalam keluarga dan kemesraan suami istri, dan juga benar Tuhan firman Allah yang akan menghasilkan ketaatan dalam hidup kami. Kasih Bapak-Bapak benar ada kepada anak-anak. Bapak yang baik, firman-Mu berkata, sekalipun langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman yang kami dengar pada siang hari ini menjadi pondasi kekuatan di dalam setiap keluarga kami masing-masing. Mampukan kami Tuhan untuk menjalankan, melakukan firman-Mu. Jangan biarkan kami hanya sekedar pendengar dan lupa, tetapi kami berdoa minta kekuatan, pengurapan yang daripada Tuhan, supaya itu dapat kami terapkan, kami jalankan, kami buat di dalam keluarga kami masing-masing, sehingga ada mesbah doa. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan, pakai dengan luar biasa ya Bapak yang baik. Berkati keluarganya, dan juga kami tidak lupa berdoa buat Ibu Gembala. Tuhan, kami serahkan di dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah Tuhan pengurapan dan kuasa-Mu terus ada di dalam keluarga ini. Berkati anak, cucu dan menantunya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan juga Tuhan, kami berdoa buat Gembala Pembina Rubinadi. Tuhan, kami serahkan di dalam tangan kasih Tuhan. Pakai dengan luar biasa Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan juga kami mau berdoa buat seluruh sidang jemaat-Mu. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Tuhan Engkau kuatkan, yang bermasalah Engkau selesaikan segala permasalahan mereka Tuhan. Yang terluka Engkau balut dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala usaha pekerjaan mereka Engkau berkati dengan luar biasa. Tidak terkecuali karena Engkau berkata setiap orang yang sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan akan diberkati dengan luar biasa. Terima kasih Bapak, segala penghalang
Apapun yang membuat mereka mundur, kami tolak, kami patahkan itu semua dalam nama Yesus Kristus. Dan kami perkatakan, seluruh sidang jemaatmu akan diberkati dengan luar biasa. Dan kami merindukan Tuhan, supaya kami ngambil bagian dalam segala pelayanan ya Bapa. Dan juga terlibat dalam penuaian. Tetap tambah setia dan bertumbuh di dalam pribadi kami, di dalam rumah tangga kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan juga kami mau berdoa memberkati seluruh para pelayan yang ambil bagian pada siang hari yang indah ini. Sekecil apapun pelayanan yang Tuhan Engkau percayakan bagi kami, urapi kami, supaya Tuhan pelayanan kami berkenan di hadapan-Mu dan ada perkenanan Tuhan di dalamnya. Tuhan, jangan biarkan kami membawa api asing, tetapi benar-benar kami bersandar dan berharap hanya kepada Tuhan, sebab karena pengurapan yang daripada-Mu sendiri. Terima kasih Bapa, kami juga mau berdoa memberkati bangsa kami, bangsa Indonesia, karena bangsa Indonesia adalah milik-Mu sendiri, kepunyaan-Mu sendiri. Curahkan hujan pertobatan, curahkan hujan keselamatan. Bagaimanapun keadaan bangsa kami hari ini, semua Tuhan tahu. Berkati Bapak Presiden Jokowi Tuhan, dan juga wakilnya, jajarannya, semuanya kami serahkan di dalam tangan kasih Tuhan. Sebab kepemimpinan berasal daripada-Mu. Khusus kami berdoa Tuhan untuk pemilihan umum nanti Tuhan, tahun 2024. Tuhan, kami serahkan di dalam tangan kasih Tuhan. Kami berdoa supaya orang-orang yang takut akan Tuhan, yang mengasihi Tuhan untuk berdiri Tuhan memimpin bangsa ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Juga kami bersyukur ada di kota Jambi, beribadah dengan bebas. Itu semua karena anugerah yang Kau berikan kepada kami. Jangan biarkan kami Tuhan tertidur karena kami bebas, tetapi buat hati kami terus berjaga-jaga dan waspada, supaya kami tetap berpaut hanya kepada Tuhan Yesus Kristus yang sanggup menolong kami. Terima kasih Tuhan, Shalom buat bangsa Israel dan kota Yerusalem. Nyatakan kuasa-Mu Bapa yang baik. Sebab Engkau berkata barang siapa memberkati bangsa ini akan diberkati dengan luar biasa. Kami bawa di hadapan-Mu. Lewat bangsa ini banyak bangsa-bangsa lain akan diselamatkan dan diberkati dengan luar biasa. Terima kasih Bapa, terima kasih para penginjil dimanapun Tuhan Engkau percayakan. Tuhan Engkau menjaga dan Engkau yang memelihara. Berikan pengurapan dan hikmat yang daripada Tuhan sendiri, khusus keluarga yang ditinggalkan mereka. Engkau berkati dengan luar biasa ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, kami khusus berdoa buat keuangan GBI Kota Baru. Tuhan, kami serahkan di dalam tangan kasih Tuhan. Kami tahu gereja ini milik-Mu sendiri, kepunyaan-Mu sendiri. Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biar itu Tuhan keuangan pemeliharaan gedung ini Tuhan. Bapa yang baik, Tuhan Engkau campur tangan. Engkau sanggup melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Engkau berkati tangan-tangan seluruh sidang jemaat-Mu yang sudah membuka tangannya untuk memberkati gereja ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, biarlah Tuhan Engkau memberkati berlipat kali ganda buat tangan-tangan yang sudah memberkati umat-Mu dan gereja ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Umat Tuhan, mari kita angkat tangan untuk menerima berkat. Mari kita terima berkat dari Allah Bapa. Apabila engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia segala perintahnya yang disampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala berkat ini akan menjadi bagian. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Engkau akan menjadi kepala bukan ekor. Engkau akan terus naik dan bukan turun. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Pulanglah, bersukacitalah dan jadilah berkat. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
Selamat siang jemaat Tuhan. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.